Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dari segala kejadian, yang maha menciptakan lagi maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang senantiasa menemani kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan. Tidak ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang sering kita lakukan secara terang-terangan atau mungkin secara sembunyi-sembunyi yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini bersama keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita pasal ke-30 minal hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tastaghib wa qu'al aqdar ma dumta fi hazi'id dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqo wasfiha wa wajibun i'tiha. Jangan heran atas terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau masih di dunia, sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak atau asli menjadi sifatnya. Jadi jangan merasa aneh jikalau kita dibenturkan dengan kesulitan hidup, masalah hidup, bala, kesengsaraan,
penderitaan yang sedang engkau alami selagi engkau masih hidup di dunia. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dunia adalah kerisauan dan duka cita. Maka apabila terdapat kesenangan di dalamnya, berarti itu suatu keberuntungan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu bersusah-susah payah. Kenapa Allah ciptakan manusia itu bersusah-susah payah? Supaya hambanya tidak menjadi pencinta dunia, yang akan menghalangi seorang hamba itu akan dekat kepada Allah itu salah satunya ada kemelekatan di hati itu selain Allah. Karena seyogyanya hati yang suci dan bersih itu tidak boleh ditempatkan sesuatu selain Allah. Maka apabila kita sekarang diuji dengan kesukaran dan kesulitan itu, salah satunya maksud Allah adalah untuk menggugurkan sifat-sifat keakuan yang selama ini sering memperbudak diri. Kenapa orang itu nampak gagah? Tidak pernah gagal. Lapang terus hidupnya. Urusan dunia sukses terus. Nah itu cenderung orang ini jadi sombong ya. Kenapa orang itu timbul sifat sok suci? Nah ini karena orang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, mulus hidupnya. Nah ini cenderung orang ini bakal jadi orang ujub. Maka ada sekali-sekalinya orang itu dikasih pelajaran oleh Allah, tidak selalu sukses, dibuatnya jatuh, kau gagal. Biar kau paham, kau bisa merasakan bagaimana perasaan orang ketika diuji dengan kegagalan. Jadi ketika naik tidak sombong. Orang yang alim, yang sudah merasa banyak amalnya, melihat orang banyak maksiat, nanti suatu saat kau akan diuji oleh Allah jadi ahli maksiat. Kenapa? Supaya jangan memandang hina kepada orang yang belum soleh. Itu maksud tujuan Allah itu, supaya sadar bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini tidak akan pernah bisa kita ngatur Tuhan. Kita tidak bisa memerintahkan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu di luar apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka hidup di dunia ini bukan hanya untuk mencari kesenangan. Kita tidak akan pernah dapat kesenangan di dunia ini, karena kebahagiaan yang di dunia ini semuanya semu, semuanya akan berlalu, semuanya akan berganti dengan penderitaan. Apa sesuatu yang di dunia ini yang membuat langgeng kita bahagia? Tidak ada. Apa yang paling bahagia dalam hidup kita ini ketika hidup di dunia? Dapat pekerjaan. Berapa lama kau menikmati pekerjaan itu? Kalau sudah berpuluh-puluh tahun, bosan. Dapat rumah mewah, bagus. Berapa tahun kau bisa menikmati rumah itu nyaman? Sama saja. Kau punya rumah mewah, cuman kau bisa nikmati satu kamar. Itu pun kau tidur di sudut.
Kau punya mobil banyak, punya mobil 4, tidak semuanya bisa kau nikmati sekali jalan. Kau bisa menikmati mobil itu cuma satu mobil, itu pun kau duduk di belakang. Yang menikmati mobil kita tuh supir kita. Kau punya uang bermiliaran, apa yang bisa kau nikmati? Dipegang tak bisa, dibawa kemana-mana tak bisa, cuman angka saja 3 miliar. Apa bedanya sama orang buntu? Tak ada beda. Maka filosofis kita hidup di dunia cuman segini, Pak. Rasanya enak makan itu kalau sedang lewat di lidah. Kalau sudah lewat lidah, tak ada lagi rasa. Apalagi bawa pusat, kemaluan. Ini nikmat. Jadi kalau kita hidup di dunia ini cuma ngejar ini, kita tak sama bedanya dengan binatang. Kerjaan binatang itu apa? Makan, tidur, niduri. Makan, tidur, niduri. Itulah kerja binatang. Kalau kita cuma hidup di dunia ini hanya urusan perut, kemaluan, perut, kemaluan. Tak ada beda kita nih, kelas kita nih kelas maaf, kelas hewan. Nah, maka yang harus kita petik dalam hikmah kesulitan hidup ini, jadikan itu adalah guru. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik yang harus dijadikan pelajaran. Semuanya kan sirna. Menikah, berapa tahun kau bisa menikmati pernikahan itu dengan dapat istri, dapat suami, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau anak lah 5, udah hilang. Ketahuan watak asli istri kita, watak asli suami kita. Tidak lagi bahagia seperti kita pengantin baru. Hilang bahagia itu. Biasa saja. Punya anak, kita timbang-timbang, kita timang-timang. Anakku lucu. Begitu sudah dewasa, begitu remaja, sering menyebalkan kita. Bahkan ketika kita sakit, tak kunjung kita dia. Nak, mama sakit nak, pulanglah nak. Maaf mama, tidak bisa pulang, tutup buku. Mana anakmu yang kau bangga-banggakan itu? Mana anakmu yang kau pelihara dengan penuh kasih sayang itu? Dia ketika kita sakit tidak peduli sama kita. Sendirian kita di rumah. Suami tidak ada lagi meninggalkan kita, atau istri tidak ada lagi meninggalkan kita. Kita hidup sendiri sebatang kara. Kita bilang, nak, mama sakit nak, pulang. Nak mau pulang. Mana bahagiamu? Tak ada. Siapa yang tidak pernah meninggalkan kita? Siapa yang tidak pernah meninggalkan kita, yang setia menemani kita? Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat engkau sudah merasa kesepian, tidak ada lagi orang yang bisa menemanimu, disitulah kau baru tahu, disitulah engkau akan bertemu dengan Tuhanmu. Ya Allah, semuanya semu. Bahkan di saat kita akan menjelang kematian, yang akan engkau rasakan itu bukan kenikmatan, tapi kesengsaraan menghadapi kematian. Inna kulli mauti sakhrah. Sesungguhnya setiap kematian itu, kata Nabi, sakit. Nabi Idris alaihissalam mengatakan bahwa mati itu diibaratkan
kambing yang dikuliti hidup-hidup dan setelah itu disiram dengan cuka. Bahkan riwayat lain mengatakan seperti dibacok dengan 300 golok. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin merasakan percikan, nah ini percikan dari kematian, coba bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari sini ambil tang, lalu kau kapit di ujung kelingkingmu yang paling ujung saja sampai hancur. Tekan sampai hancur, di ujung saja, jangan seluruh tubuh, ujung saja. Sakit minta ampun. Nah, apalagi mati. Nanti kita mati seluruh tubuh ini sakit, berlipat-lipat sakitnya. Saking sakitnya kematian itu, kita tidak bisa lagi berucap. Anak kecil kalau jatuh, saking sakitnya yang dia rasakan, tidak bersuara lagi nangisnya. Hah? Hilang. Nah, nanti kita akan mengalami itu. Di saat itu kau maju tak bisa, mundur tak bisa, melompat tak bisa, terjun tak ada. Nah, di situ kau baru mengatakan Allah, 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 Allah. Itu siapa? Yang lisannya nyebut Allah ketika sehat, ketika lapang, akrab dengan Allah. Kalau di saat dia sehat lapang saja ingat kepada Allah, tidak kau tanyakan tentang di saat dia sempit dan sakit, pasti ingat. Itu standarnya itu. Kalau orang sedang susah ingat Allah, wajar, mau kemana lagi kau? Nah, orang yang diuji dengan lapang, sehat, dia selalu ingat kepada Allah, mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Nah, ini orang ini di saat dia sakit, di saat dia susah, dia akan diingat oleh Allah. Bukan kita ingat Allah, kita diingat oleh Allah. Sehingga lisan kita dengan entengnya menyebut la ilaha illallah. Dimudahkan, diingatkan, diucapkan. Kenapa? Di saat lapang kita ingat kepada Allah, di saat kita sempit Allah akan mengingat kita. Ja'far As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, man tallaba lam yuhlaq, at'aba nafsahu wa lam yurzik, faqila ma zaka, qala arhatu fid dunya. Barang siapa yang menginginkan suatu kesenangan yang tidak diciptakan oleh Allah, maka sesungguhnya dia telah menyusahkan dirinya. Ditanya, wahai Syekh, apakah itu yang tidak diciptakan oleh Allah? Aroha fid dunya, kesenangan dunia. Jadi kesenangan dunia itu semu. Yang sudah saya jelaskan tadi, tidak ada yang kekal. Lalu kita hidup di dunia ini nyari apa sebenarnya? Satu, nyari ketenangan. Cari ketenangan batin jiwa. Karena ada orang yang senang, itu belum tentu tenang jiwa. Jangan kita mengira orang-orang yang dikasih kesenangan dunia itu hatinya bahagia. Apalagi kesenangan itu didapat dengan cara yang batil, nipu, korupsi. Itu orang memang kita lihat di situ fasilitasnya cukup dari hasil uang haram. Secara zuhiriyah kita memandang dia itu bahagia. Secara batinnya tanya pada koruptor-koruptor itu.
Tanya sama penipu-penipu itu, apakah engkau bahagia dengan harta yang haram kau dapatkan ini? Jujur. Apa dia bilang? Tak. Saya tidak mendapatkan kebahagiaan dari harta yang kau dapat ini. Tidak usah bohong. Karena hatimu tuh tidak pernah bohong dan hatimu tidak bisa dinodai dengan kebohongan. Dia pasti jujur. Jujur saja kau. Dari uang nipu ini kau bahagia tak? Tak, tidak bahagia. Dikejar-kejar dosa. Mana ketenangan? Tak dapat. Walaupun hidupnya senang. Ada orang yang hidupnya sederhana, buntu sepanjangan, tidak ada beban. Lihat orang yang hidup buntu sepanjangan itu, kalau tidur cepat, tak ada beban. Rumah ngontrak, anak sudah bisa, sudah nikah, aset tak ada. Ini orang kalau mati cepat matinya, ringan. Kenapa? Tak ada beban. Coba orang yang harta banyak, sebagian mereka ketika cerita tentang mati harap-harap cemas, mikirkan harta yang ditinggalkan, mikirkan istri yang cantik ditinggalkan. Iya, kalau kita meninggalnya sudah di usia lanjut, kalau kita meninggal di usia muda, harta kita banyak, istri cantik, mobil mewah, rumah mewah, spring bed harganya 200 juta. Kita mati muda. Kita yang cari duit, puntang-panting siang malam, sholat tidak, pengajian tidak, ilmu agama minim, mati kita. Apa yang akan kau rasakan? Penderitaan. Apa dalam benakmu itu? Enak betul nanti suami baru istriku ini, yang cari rumah aku, yang bangun rumah aku, mobil mewah aku yang beri, spring bed harga 200 juta aku yang beli. Begitu aku meninggal nanti, istri masih muda, nikah pak, nah mungkin tidak nikah. Kau juga kecewa. Ya Allah, umurku tak sampai panjang, tidak bisa menikmati kebahagiaan ini bersama istri di usia lanjut. Menangis kau. Nah, apa maksud cerita ini? Sudah, jangan tergila-gila dengan dunia ini. Apalagi yang sudah pensiun, sudah, kalau sudah waktunya sudah pensiun, mantap-mantap lah. Tidak usah lagi buka-buka usaha, buka galon, buka warung, cukup. Jadilah, sudah capek. Jiwa ini sudah terkontaminasi dengan duniawi. Jangan sampai dunia itu menghancurkan kita. Nah, lalu siapa ciri-ciri orang yang akan ditarik oleh Allah, yang diketuk hatinya oleh Allah? Satu, orang yang sudah merasa jenuh hidup di dunia ini. Nah, jenuh dia. Siapa yang jenuh? Banyak. Jenuh dengan harta kekayaannya, jenuh dengan penderitaannya. Jadi ada dua orang tuh jenuh. Ada jenuh dengan pola hidup yang fasilitas cukup, jenuh gitu. Ada orang yang seperti itu, dikasih fasilitas dunia, dicukupi kehidupannya layak, itu jenuh. Apa yang ku cari ini sebenarnya? Nah, ini tanda-tanda orang yang ditarik hatinya untuk bersamanya. Yang kedua, jenuh dengan penderitaan. Seumur hidup susah, nah itu jenuh juga itu.
Ini tanda-tanda orang yang ditarik itu timbul jenuh hidup dunia. Akhirnya apa? Dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi sifat jenuh ini tidak hanya dimiliki orang yang harta banyak, kelapangan, tidak. Orang yang hidup sempit juga dia jenuh dengan kehidupan seperti ini. Akhirnya apa? Kembali ke jalan Allah. Nah, ini tanda-tanda lah ini. Orang ini bakal ditarik oleh Allah. Nah, yang kedua, tanda-tanda orang yang akan ditarik oleh Allah untuk sukses urusan akhiratnya adalah semua urusan dunianya selalu gagal. Buka usaha bangkrut, ditipu orang, bekerja dipecat, rumah tangga berantakan. Nah, ini tanda-tandanya orang akan ditarik. Itu tanda orang yang bakal ditarik oleh Allah, urusan dunianya banyak gagal. Kenapa digagalkan oleh Allah urusan dunianya? Supaya jangan bertuhan kepada dunia. Akhirnya kembali dia ke Allah. Tidak bertuhan kepada istri, anak, cerai. Yang selama ini kita sering mentuhankan pasangan kita, mentuhankan suami, mentuhankan istri. Allah marah. Allah punya sifat cemburu, dihancurkan rumah tanggamu. Sekarang tidak ada lagi yang kau tuhankan di hatimu itu kecuali Allah. Ini gak kerjaan Tuhan. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, apabila di hatimu ada sesuatu selain Allah, sesuatu yang di hatimu itu akan diambil oleh Allah. Kau sayang kepada anakmu, sayang sesayang-sayangnya, hati-hati. Apa yang kau cintai itulah yang bakal Allah ambil darimu. Kau sayang dengan hartamu, hati-hati. Apa yang kau sayangi itulah yang akan Allah ambil darimu. Kenapa? Allah punya sifat pencemburu. Dia tak suka kalau ada hambanya itu menempatkan sesuatu di hatinya selain dia. Nah, tanya pada diri kita, adakah sesuatu di hati selain Allah? Siap-siap. Dulu saya suka memelihara burung, Pak. Burung murai. Mahal burung murai itu. Bangun tidur, yang saya ingat tuh bukan Allah, burung. Sebelum tidur, bukan yang keingat tuh Allah, burung. Itulah yang ada di hati. Mati. Mati tanpa sebab, tak keras. Mahal tuh burung tuh, mati. Apa? Tidak ada. Kucing yang kita sayangi, kemana-mana ingat kucing, kemana-mana ingat kucing, hilang. Ini baru benda ini, baru makhluk hidup yang lain. Nah, hati-hati, jangan kau letakkan orang yang benar-benar yang kau cintai itu di hati. Hati-hati, nanti diambil oleh Allah. Sayang betul dengan dompet ini, kemana-mana ingat dompet, kemana-mana ingat dompet, hilang. Toko STNK hilang galau. Kenapa? Yang dipikir itu dompet. Sekarang saya tidak lagi bawa dompet. Nah, tidak ada dompet saya. Pernah mentuhankan dompet. Kita mentinggal dompet tuh bingsal. Nah, itu tak boleh. Maka tidak pernah lagi saya bawa dompet, serahlah. Tinggal saja di rumah. Sayang dengan mobil, takut lecet. Budak kecil dibuatnya nama Mira, Tono, pakai batu. Mana yang kita sayangi, di situ akan dirusak. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, semakin berharga yang kita miliki, hidup makin menderita. Mana yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat lebih khusyuk?
Pergi sholat ke masjid pakai sepatu 10 juta dengan harga sepatu 100 ribu. Mana yang sholat lebih khusyuk? Orang yang pakai sepatu 10 juta atau 100 ribu? Yang lebih khusyuk orang yang pakai sepatu 100 ribu. Yang 10 juta kurang khusyuk. Kenapa? Waktu sholat dia ngingat Allah atau ingat sepatu? Cenderung orang itu pasti kalau sholat ingat sepatu, bukan ingat Allah. Itu Pak konsepnya. Mana yang hidupnya lebih khawatir? Kalau kita sering kerja di luar, istri jelek atau cantik? Mana yang khawatirnya lebih tinggi? Yang cantik Pak. Banyak prasangka kita nanti. Coba kalau istri kita jelek, aman, tak ada yang ganggu. Siapa yang mau ganggu? Mana yang hidupnya lebih sengsara? Dapat suami ganteng atau jelek? Ganteng. Nah jadi ibu-ibu bersyukurlah kalau dapat suami jelek, aman. Bapak-bapak juga aman. Nah ini cuman analogi berpikir saja. Maka semakin berharga yang kau miliki makin menderita. Nah yang ketiga Pak, ciri orang yang ditarik hatinya oleh Allah itu adalah dibuat sakit. Sakit. Kenapa dikasih Allah sakit? Karena waktu sehat kau tidak pernah mendekatkan diri ke Allah. Allah tuh bosan lihat kau tuh dengan sehatmu itu, yang tidak kau manfaatkan waktu sehatmu itu untuk mendekat kepada Allah. Supaya Allah dekat kepadamu, Allah sayang kepadamu, disakitkanlah badanmu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mulutnya akrab nyebut nama Allah. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Akrab. Itu tanda-tanda orang yang ditarik. Nah jadi kalau ada orang yang sehat badannya itu, rajin dia ngikuti perjalanan hidup dia dekat Allah, kepada Allah, rajin dia di majelis, rajin sholat berjemaah, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, nah itu orang itu sehat badannya. Mudah-mudahan panjang umur. Maka kalau kita ingin panjang umur sebelum sakit, banyak-banyak manfaat hidup ini. Kalaupun kau tidak bisa memberikan banyak manfaat, satu saja, jangan nyusahkan orang. Nah, itu titik, jangan nyusahkan orang. Itu saja membantu. Dengan tidak menyusahkan itu sudah membantu. Ini bantulah tidak kerok. Dikit-dikit ngerok, mantulah tidak. Nah, sudah kalau tak ketik kepacaan, jangan buat kerok. Duduklah mantap-mantap. Nah, dikit-dikit nak berasan. Nandak wong berkawan sama gitu. Sipju. Sip dikit maju. Nah, jadi ada 3 Pak tanda orang yang akan ditarik. 1, dia jenuh dengan dunianya. Yang kedua, sering gagal urusan dunianya. Yang ketiga, dia dibuat sakit oleh Allah. Nah itu semua karunia dari Allah. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, berartilah paham galau. Habis ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala
على سيدنا محمد وأشغني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah Engkau saksikan semua apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tidak ada kata-kata yang tidak Engkau dengar. Tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak Engkau simak. Tidak ada gerak-gerik dan perbuatan kami yang tidak Engkau saksikan. Ya Allah, inilah hamba-hamba-Mu yang berlumur dosa, bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu, wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah Engkau sedang menatap kami? Engkau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Engkau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Engkau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, semua ujub, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa hwandal hisab. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum.